8 misteri duit. Rahasia dikejar duit dalam 40 hari. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagian kedua atau part 2 dari 8 misteri duit, yaitu rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari. Bagi yang belum menonton part satunya atau bagian satunya, bisa ditonton dulu biar nanti berurutan ke video selanjutnya dan selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Misteri 2, efek kasualitas. Efek kasualitas atau yang disebut karma. Belakangan ini kata karma sedang hot di telinga kita. Betul? Apa itu karma? Perlu saya jelaskan? Perlu nggak perlu akan saya jelaskan. Begini, ada dalam ajaran sebuah agama, karma artinya menuai hasil dari apa yang kita tanam di masa lalu. Jika baik yang kita lakukan di masa lalu, maka baik yang kita dapatkan di masa kini. Jika buruk yang kita lakukan di masa lalu, maka buruk yang kita dapatkan di masa kini. Jadi, bila kita ingin memiliki hidup yang baik di masa depan, maka lakukanlah hal-hal yang baik di masa kini, oke? Sampai saat ini atau sampai di sini saya yakin Anda mulai paham. Nah, karena ini video bisnis, maka saya akan membahas karma dalam sisi bisnis. Oke, lanjut ya. Jika saat ini Anda masih bekerja sebagai karyawan, maka bekerjalah sepenuh hati. Istilahnya, jika digaji 2 juta, bekerjalah seperti digaji 20 juta. Imbasnya, di masa depan, saat memulai bisnis, maka Anda akan melakukannya dengan double sepenuh hati. Saya yakin, bisnis Anda akan jauh berpotensi untuk sukses karena habit atau kebiasaan Anda yang sudah terbiasa melakukan segala hal dengan sepenuh hati. Terjadi sebaliknya, jika Anda digaji 5 juta, tapi bekerja seperti digaji 2 juta. Sehubungan saat memulai bisnis Anda akan sulit untuk berkembang karena habit Anda yang suka bekerja setengah hati. Ya, habit yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, habit yang buruk akan menghasilkan yang buruk atau karma. Jika saat ini Anda diberi amanah memiliki sebuah bisnis, berlakulah jujur dan bisa dipercaya terhadap konsumen, tim, supplier, dan mitra Anda. Imbasnya apa? Di masa depan Anda akan dikenal sebagai pengusaha yang memiliki integritas yang baik. Sebaliknya, jika Anda memulai bisnis dengan cara menipu dan memberi angan-angan palsu, maka di masa depan Anda akan dikenal sebagai seorang penipu. Orang-orang yang akan menjauh jika mendengar nama Anda, atau karma. Sampai di sini, saya berharap Anda segera berniat baik untuk melakukan hal-hal baik setiap harinya, agar Anda bisa memiliki hidup yang luar biasa baik di masa depannya. Saya akan menceritakan sedikit karma dari saya. Sedari kecil saya mempunyai hobi membaca buku komik. Ya, melalui kebiasaan inilah yang akhirnya membuat saya suka membaca buku, terutama buku-buku bisnis sekarang ini. Suatu hari, saat membaca sebuah buku bisnis, saya menemukan sebuah tulisan yang benar-benar menusuk jiwa saya. Isinya, apa yang terjadi kepada Anda 5 tahun ke depan bergantung pada 5 hal ini. Yang pertama, buku apa yang Anda baca? Yang kedua, seminar apa yang Anda ikuti? Yang ketiga, dengan siapa Anda bergaul? Yang keempat, action apa yang Anda lakukan? Dan yang kelima, siapa mentor Anda? Setelah mendengar kelima hal tersebut, saya terdiam dan mulai merenungi kehidupan saya di masa lalu yang masih miskin dan kere, yang masih hidup susah walaupun sudah berusaha keras. Kok bisa ya, pikir saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat saya flashback pada kehidupan saya di masa lalu.
Dimulai dari masa lulus sekolah. Begini ceritanya. Tahun 2002, saya tamat SMA dan merantau ke Jakarta. Di Jakarta, saya kerja serabutan dengan menjadi kuli angkut hingga menjadi buruh di pabrik. Beberapa bulan kemudian, saya resign dan pulang ke kampung halaman. Tahun 2003 sampai 2005, di kampung halaman, saya memulai bisnis dengan menjual VCD bajakan. Kemudian menjadi produsen VCD bajakan, bandar judi, bahkan sampai menjadi bandar narkoba. 3 tahun lamanya saya terjerumus di bisnis ini. Penghasilan saya, bisa ratusan juta rupiah per bulan. Cukup banyak untuk anak muda di bawah usia 20 tahun saat itu. Dahulu, saya tidak menyadari bahwa bisnis yang saya jalani adalah bisnis-bisnis yang ilegal dan sumber rezeki yang saya dapat adalah sumber rezeki yang haram. Ketika itu, asal bisa menghasilkan uang, semuanya halal bagi saya. Kehidupan saya penuh dengan maksiat, pesta pora, foya-foya, dan sering berurusan dengan polisi. Di tahun 2006, saya bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Banyak kisah hidup yang saya alami di masa ini. Beruntung, saya bisa sadar dan mengetahui banyak jalan yang saya tempuh adalah jalan yang salah. Jika tidak, mungkin saya sudah berakhir di penjara saat ini. Nah, saat bangkrut itu, kebetulan anak pertama saya lahir. Dari sinilah akhirnya saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya harus berubah, saya harus berhenti total dari bisnis ini. Semua demi sang buah hati. Intinya, saya tidak ingin memberi contoh yang buruk kepada anak saya. Ya, saya bilang ini adalah momen saya mencari jati diri. Inilah babak pertama kehidupan saya. Tahun 2006, saya menjadi pedagang buah durian di pasar tradisional. Tapi tidak bertahan lama karena durian adalah buah musiman. Kemudian saya memulai bisnis mengolahan kayu dan 9 bulan kemudian saya bangkrut. Di tahun 2007, saya memulai bisnis makanan ringan atau kerupuk. Di bisnis ini, mulai dari produksi sampai distribusi, semua saya lakukan sendiri. Selesai produksi, saya sendiri yang menjualnya memakai sepeda motor dengan kotak kayu besar berisi kerupuk di belakang motor saya. Masih teringat, badan saya sampai condong ke depan karena menahan beban berat kotak kayu itu. Suatu hari, saat berjualan ke daerah gunung, tiba-tiba ban belakang saya kempes. Naas, posisi saya sedang berada di tengah gunung yang sepi saat itu. Akhirnya, saya harus mendorong motor selama 2 jam dengan beban penuh kerupuk, naik dan turun gunung untuk mencari tambal ban. Badan saya bermandikan keringat, letih sekali rasanya. Jujur, saya sampai menangis saat itu hingga akhirnya bisnis ini saya tutup karena tidak menguntungkan. Tahun 2008, saya mencoba bisnis networking. Walaupun tidak sukses di bisnis ini, tapi dari sinilah saya jadi memiliki sebuah kebiasaan yang baik, yaitu mau membaca buku bisnis dan mengikuti seminar bisnis. Pada tahun yang sama, saya kembali mencoba bisnis konveksi, kuliner, dan jual beli mobil, tapi semuanya juga gagal. Di tahun 2009, saya memulai bisnis warnet. Dihitung-hitung lumayan menguntungkan saat itu. Tapi setahun kemudian tutup karena kemalingan. Di bisnis ini saya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Di tahun 2010, saya mencoba menjadi importir dan bertahan hanya beberapa bulan. Kembali lagi, bisnis ini saya tutup karena tidak menguntungkan sama sekali. Selanjutnya sekali lagi, saya bangkrut
dan mengalami kerugian hingga ratusan juta. Jika di total-total, utang saya sudah mencapai miliaran rupiah saat itu. Dan pada tahun 2011, disinilah saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang penting. Setiap hari rumah saya didatangi tamu, tapi mereka datang bukan untuk bertamu, melainkan minum jamu, nagih utang. Modal-modal yang saya gunakan untuk bisnis dulu adalah hasil dari pinjaman bank, rentenir, dan arisan emak-emak di kampung. Karena nunggak pembayarannya, mereka pun meneror rumah saya setiap hari. Nah, dari sinilah akhirnya saya putuskan untuk kabur dari kampung halaman dengan pergi merantau ke luar kota. Pada masa ini, saya menerima banyak cobaan berupa kegagalan yang berulang-ulang. Puluhan bisnis saya jalani tidak ada yang berhasil, malah membuat saya berutang. Saya menyebut momen ini sebagai momen belajar arti kegagalan. Inilah babak kedua dalam kehidupan saya. Di tahun 2011, saya pergi merantau dan harus meninggalkan anak dan istri saya. Hal inilah yang menjadi motivasi kuat untuk saya bisa segera sukses. Ya, agar saya bisa pulang dan berkumpul kembali dengan mereka. Di sini saya mulai fokus belajar ilmu bisnis, yaitu dengan membaca buku bisnis dan mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis. Saat itu saya penasaran, mengapa bisnis yang saya jalani dulu semuanya sukses? Sukses ditutup maksudnya. Ternyata jawabannya sederhana. Semua bisnis saya bisa gagal dulu adalah karena action yang saya lakukan tidak bersama ilmu yang tepat. Hasilnya sudah bisa dipastikan, yaitu gagal dan gagal lagi. Nah, dari sinilah akhirnya saya mulai paham pola sukses sebuah bisnis, yaitu bisnis ditambah ilmu, hasilnya adalah percepatan untuk kesuksesan. Ilmu itu cahaya. Dengan ilmu, jalan hidup kita akan terang. Dengan ilmu, hidup kita akan dilapangkan. Ya, dilapangkan dalam sisi materi dan waktu. Semakin kita mengejar ilmu, semakin kita sadar. Yang tidak kita tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Intinya, semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita ini masih bodoh. Paham ya? Di tahun 2011 merupakan titik balik perubahan hidup saya. Dimulai dari seseorang yang hidupnya penuh dengan kegagalan, kemudian bangkit dan terus mencoba hingga akhirnya bisa seperti sekarang ini. Dibandingkan dulu, saya yang sekarang sudah jauh lebih sukses, tentunya sukses dalam versi saya. Saat ini saya memiliki uang yang cukup dan waktu yang luang untuk menikmati hidup ini. Saya membuat momen ini sebagai momen menuai hasil. Ya, menuai hasil dari apa yang saya tabur di masa lalu dengan gigih belajar ilmu. Menurut saya, inilah arti kebebasan hidup. Inilah misteri duit yang kedua, yaitu karma. Ya, hasil baik yang kita dapatkan saat ini pasti diawali dari benih baik yang kita tanam di masa lalu. Baiklah, sampai di sini tidak ada niat sama sekali saya ingin menyombongkan diri, takabur, dan merasa paling hebat. Semua atas izinnya. Sekali lagi atas izinnya. Niat saya hanya ingin menginspirasi Anda. Mudah-mudahan setelah Anda mendengar video ini, kemudian kehidupan Anda bisa jauh lebih sukses lagi. Saya doakan, amin. Definisi sukses. Sukses menurut definisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki tabungan 10 juta, tapi dia selalu bersyukur dan terus berusaha lebih baik. Di sini, dia sudah dikategorikan orang sukses. Sebaliknya, ada yang sudah punya uang 10 miliar,
tapi selalu merasa kekurangan dan tidak pernah bersyukur. Untuk memperkaya diri, akhirnya dia terlibat korupsi. Jika seperti ini, definisi sukses sangat jauh dari hidupnya. Nah, karena kita sebagai manusia yang diberi akal untuk memilih, maka kita harus memilih hidup yang punya penghasilan besar dan selalu tahu bersyukur. Sekarang kita kembali ke topik karma. Coba perhatikan apa yang saya lakukan di tahun 2002 sampai 2006, yaitu 5 tahun ini. Apakah saya ada belajar ilmu bisnis, membaca buku bisnis, mengikuti seminar bisnis, bergaul dengan pebisnis, punya mentor bisnis? Sama sekali tidak. Jadi yang saya tuai dalam kurun 2006 sampai 2011, yakni 5 tahun ke depan, adalah kegagalan demi kegagalan. Saya ulangi, apa yang saya lakukan di tahun 2002 sampai 2006 mempengaruhi kehidupan saya di tahun 2006 sampai 2011. Sekarang lihat, apa yang saya lakukan di tahun 2011? Saya mulai membaca buku bisnis, mengikuti pelatihan bisnis, bergaul dengan pebisnis, mencari mentor bisnis, dan terus action gila-gilaan di dunia ini. Setelah 5 tahun berlalu, inilah yang saya hasilkan. Bahkan, saya tidak menyangka hidup saya bisa seperti sekarang. Saya memiliki bisnis yang sudah membuat pensiun di usia muda. Istilahnya, pengusahanya jalan-jalan, tapi bisnisnya tetap jalan dan uangnya jalan sendiri masuk ke kantong saya. Saya menjadi mentor dan pembicara bisnis yang sudah diundang di berbagai kota di Indonesia. Saya menjadi penulis buku bisnis bestseller. Dari sini, akhirnya saya paham bahwa apa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu mempengaruhi hidup saya di saat ini. Dengan demikian, apa yang saya lakukan saat ini akan mempengaruhi hidup saya 5 tahun ke depan. Inilah karma, misteri duit yang kedua. Sekarang, inilah tugas dari saya untuk Anda. Lakukan jika Anda ingin sukses di bisnis 5 tahun ke depan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, baca buku bisnis sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikuti seminar bisnis sesering mungkin. Yang ketiga, bergaullah dengan para pebisnis. Yang keempat, action gila-gilaan di bisnis. Dan yang kelima, temukan mentor bisnis. Jika Anda melakukan hal ini secara konsisten, saya berani garansi hidup Anda akan dikejar-kejar duit. Inilah arti karma. Oke teman-teman, itu adalah materi kedua atau bagian kedua dari 8 misteri duit, yaitu karma. Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bisa bermanfaat dan merubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.